Police say Escobar was killed near a shopping mall in Medellin, Colombia. He was shot to death by members of an elite police squad that had been searching for him since he escaped from this prison outside. Bagaimana jika gembong narkoba paling berkuasa dalam sejarah hanya punya satu panggilan telepon yang akan menentukan takdirnya? Pada pagi hari tanggal 2 Desember 1993, pria paling dicari di dunia, Pablo Escobar, duduk di sebuah bunker beton, benteng yang dibangun untuk keselamatannya sendiri. Dan selama tepat 5 menit 47 detik, ia berbicara dengan putranya. Percakapan tunggal itu, 5 menit cinta seorang ayah, membawa harga yang tak pernah ia bayangkan. Kematian sebuah kerajaan yang pernah menghasilkan 400 juta dolar seminggu, sebuah dinasti yang terbentuk dari darah dan kekayaan. Di balik pintu tertutup, jaringan mesin mendengarkan, menghitung, melakukan triangulasi. Tim pengawasan paling canggih di dunia melacak setiap kata, setiap nada. Tindakan kepercayaan terakhir Escobar juga merupakan tindakan pengkhianatan terakhirnya. Dalam 24 jam berikutnya, pria yang mampu mengungguli pengeluaran sebuah negara ini akan melihat kerajaannya runtuh dan darah 4.000 jiwa akan terhitung dalam satu hari. Bergabunglah bersama kami saat kami mengungkap kebenaran di balik 5 menit 47 detik itu. Jam-jam terakhir seorang raja yang menguasai jalanan Medellin dan bagaimana satu percakapan mengakhiri kekuasaan Pablo Escobar. 2 Desember 1993. Matahari menyentuh atap-atap Los Olivos, sebuah permukiman kelas menengah yang tenang di Medellin. Bagi dunia, ini adalah fajar biasa. Bagi Pablo Escobar, ini adalah cahaya pertama hari terakhir hidupnya. Di dalam sebuah rumah 2 lantai sederhana yang dulunya tampak seperti tempat perlindungan yang tidak mungkin, seorang pria yang namanya telah menjadi identik dengan kekuasaan dan darah berjalan menuju jendela dan melihat ke jalanan yang kini telah berubah menjadi medan perang. Ia berusia 44 tahun, matanya masih bersinar dengan semacam kecerdasan keras kepala yang membuat pria-pria di seluruh Kolombia gemetar sekaligus mengaguminya. Dalam beberapa minggu sebelumnya, kerajaannya telah hancur menjadi debu. Perkebunan La Cedral miliknya yang luas, sebuah benteng pribadi yang menampung jacuzzi, lapangan sepak bola, disko, dan tulang belulang seluruh batalion polisi, telah dikosongkan dari harta karunnya. Ia terpaksa meninggalkan istana mewah yang dulunya bergema dengan tawanya dan berlindung di tempat yang paling tidak terduga, loteng sempit, gudang penyimpanan, ruang bawah tanah. Pria yang dulunya memiliki 7 pesawat dan menghitung uang dengan timbangan industri, kini membawa hidupnya dalam tas ransel dan tidur di bawah lantai rumah sewaan. Dunia mengawasinya dari bayangan kematiannya sendiri. Di seluruh kota, jaringan mesin mendengarkan. Setiap panggilan, setiap percakapan berbisik ditangkap oleh peralatan yang belum pernah ada secara resmi. Untuk pertama kalinya, pemerintah memiliki kekuatan untuk melakukan triangulasi lokasinya dengan satu panggilan telepon. Sebuah senjata rahasia yang bisa menjatuhkan seorang pria yang telah menghindari penangkapan selama berbulan-bulan. Dalam sebuah momen yang akan menjadi titik tumpu narasi akhirnya, Escobar mengangkat teleponnya. Panggilan itu akan berlangsung 5 menit 47 detik, interval yang tepat yang pada akhirnya akan menyegel nasibnya. Ia memilih waktu ini karena kota, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, menjadi sunyi. Ia dapat mendengar suara samar mobil polisi yang melintas di jalanan Los Olivos dari kejauhan. Ia tahu dunia sedang mendengarkan. Ia tahu bahwa setiap kata akan ditransmisikan, disimpan, dianalisis. Ia bersedia membayar harga tertinggi untuk satu tindakan kemanusiaan terakhir. "Halo, mi hijo," bisiknya ke penerima, suaranya rendah dan serak, seolah tak sanggup menanggung beban pikirannya. Panggilan itu bukan sekadar percakapan, itu adalah pengakuan terakhir, perpisahan dengan pria yang telah ia menjadi. Ia tahu putranya tak akan pernah memaafkannya atas darah yang telah ia tumpahkan,
Tetapi ia juga tahu ia tak bisa berbuat apa-apa selain berbicara. Ia memikirkan wajah anak-anaknya, mata yang telah melihatnya tumbuh dari seorang anak laki-laki yang berlari di jalanan Santa Marta menjadi raja kokain yang terkenal kejam. Kenangan hari pertama ia menggendong mereka, Juan Pablo kecil dan Manuela mungil, terasa berat di dadanya. Ia menekan telepon ke telinganya, jari-jarinya gemetar. "Aku telah menjalani hidup yang penuh kontradiksi," katanya. "Kekuasaan dan kemiskinan, cinta dan kekerasan. Putraku, aku minta maaf. Aku minta maaf atas ketakutan yang telah berakar di hatimu. Aku minta maaf atas penderitaan yang telah dibawa namaku kepada ibumu dan aku." Suaranya retak dengan campuran penyesalan dan kelelahan. Ia tidak bisa menyangkal kebenaran bahwa tindakannya telah menimbulkan luka yang jauh lebih dalam daripada peluru apapun. Ia adalah pria yang telah membayar dosa-dosanya dengan nyawa ribuan orang. Percakapan yang terungkap, kata-kata yang ia ucapkan, bukan hanya pertukaran cinta. Itu adalah wasiat terakhir, pengakuan atas kerajaan yang telah ia bangun di atas darah 4.000 jiwa, dan janji bahwa ia tidak akan pernah kembali ke jalan itu. Percakapan bergeser ke masa kini. Ia berbicara tentang kehadiran musuh-musuhnya yang konstan, perasaan dikejar oleh tangan-tangan tak terlihat. Ia mengakui bahwa setiap rumah persembunyian kini terasa lebih seperti penjara. Ia berbicara tentang air mata istrinya, tentang anak-anaknya yang bersembunyi di hotel-hotel yang berpindah lokasi setiap beberapa hari, tentang polisi yang memperketat jaring mereka di sekitar keluarga mereka. Hidupnya kini adalah keseimbangan antara mempertahankan diri dan melindungi orang-orang yang ia cintai. "Dengar," katanya, suaranya melembut. "Aku tidak punya kekuatan untuk menahanmu dalam kegelapan ini. Sudah waktunya memberi dunia kesempatan untuk terus bergerak. Aku akan melakukan apa yang harus kulakukan, bahkan jika itu berarti kematianku sendiri. Aku akan memberimu kedamaian." Saluran telepon berderak. Menit-menit terakhir terasa seperti gerakan lambat seorang pria yang hidup dalam mimpi yang tidak akan pernah ia bangunkan. Napasnya melambat, detak jantungnya adalah irama yang stabil yang bergema di ruang tamu kecil itu. Ia memikirkan orang-orang yang terbunuh, keluarga-keluarga polisi yang menjadi sasaran bom mobil, jalanan yang berubah menjadi medan perang. Ia memikirkan orang-orang yang dulunya adalah sekutunya dan kini menjadi musuhnya, orang-orang yang harus menembak jalan mereka melalui perkebunannya sendiri dan meninggalkannya menjadi cangkang belaka. Kata-kata terakhir yang ia ucapkan bukanlah permohonan belas kasihan. Itu adalah deklarasi bahwa ia menyerah pada satu-satunya hal yang bisa memberinya kedamaian, kematiannya sendiri. "Selamat tinggal," katanya lembut. "Aku siap." Telepon ditutup, saluran telepon hening. Di kejauhan, guntur yang jauh bergema di Medellin. Badai yang tampaknya cocok dengan gejolak di hati seorang pria yang telah menghabiskan seumur hidup mengubah api menjadi sebuah kerajaan. Dunia mengawasi, mesin-mesin merekam setiap kata, polisi memperketat jaring mereka. Jam berikutnya akan menentukan nasib seorang pria yang telah memegang kendali negara begitu lama. Panggilan terakhirnya, sebuah bukti nyata dari kehidupan yang penuh pilihan, akan menjadi babak terakhir dari cerita yang dimulai pada 2 Desember 1993. Hari di mana seorang pria yang dulunya dianggap raja melakukan pengorbanan tertinggi untuk satu tindakan cinta. Satu percakapan yang akan menjatuhkan kerajaan yang dibangun di atas darah ribuan orang. Kota yang dulunya bergema dengan tawa dan terornya akan segera bergema dengan suara keheningan, dan dunia akhirnya akan menghembuskan nafas lega yang telah tertahan terlalu lama. Suaranya bergetar saat ia menekan tombol. Dentuman telepon yang familiar bergema di ruangan sempit tempat ia menghabiskan 2 hari terakhir.
Saluran telepon itu, benang tipis yang telah menjauhkannya dari dunia, kini tampak membawa sesuatu yang lebih berharga daripada ejekan musuh yang biasa. Ia tidak berbicara dengan siapapun selama lebih dari setahun. Dalam keheningan itu, benih harapan mulai tumbuh. Gagasan bahwa jika keluarganya bisa melarikan diri, mungkin ia akhirnya bisa menyerahkan mahkotanya kepada mereka dan menemukan sedikit kedamaian. Pagi itu kelabu dan dingin, kontras tajam dengan api yang pernah ia kuasai. Ia menatap koran yang terbentang di depannya. Judul berita memunculkan nama yang hampir tak bisa ia bayangkan. Keluarga Escobar mungkin mendapatkan suaka di Jerman. Secercah cahaya berkedip di kedalaman jiwanya yang lelah. Ia hidup dengan satu aturan. Jangan pernah membiarkan teleponnya berbicara lebih dari 3 menit. Jangan pernah menelpon dari tempat yang sama 2 kali. Jangan pernah melanggar protokol. Aturan-aturan itu telah menjaganya dari penangkapan hukum. Namun, saat kata-kata di koran melintas di benaknya, sebuah desakan tumbuh yang tidak bisa dibungkam. Pukul 10.23 pagi, jari-jarinya gemetar saat ia memutar nomor yang telah ia hafal, tetapi jarang digunakan. Panggilan tersambung, bukan ke sebuah kompleks berbenteng atau kantor yang gelap, tetapi ke sebuah kamar hotel di Bogota, tempat putranya Juan Pablo dan istrinya bersembunyi. Mata mereka lebar karena ketakutan, namun terangkat oleh kehangatan suara seorang ayah. Pada saat itu, Pablo, pria yang pernah menguasai miliaran properti, telah menyelinap ke dalam peran seorang ayah yang lelah. Ia menceritakan kepada putranya tentang rencana melarikan diri, berbisik tentang Meksiko, menjanjikan awal yang baru. Ia berkata, "Aku mencintaimu, Nak. Segera kita akan bersama lagi." Percakapan itu membengkak melebihi 3 menit biasanya. Saat detik-detik berlanjut menjadi dialog sepanjang 5 menit 47 detik, tawa keluar dari putrinya, Manuela, di televisi, suara yang telah lama absen dari hidupnya. Ayah dalam dirinya merasa hidup, raja dalam dirinya hampir terlupakan. Ia menutup telepon dengan ledakan harapan yang tiba-tiba. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, jantungnya berdetak seirama dengan sesuatu selain bertahan hidup. Tanpa ia sadari, di seberang kota, operator pencarian sudah mulai melakukan triangulasi lokasinya. Di sebuah bunker beton, mesin-mesin bekerja seperti penjaga, mendengarkan celah sekecil apapun di selubung digitalnya. Pada hari yang sama ia berbicara dengan putranya, badai senyap sedang terjadi di Medellin. Operasi itu telah direncanakan dengan cermat. Unit blok pencarian telah berlatih untuk momen tepat ini selama setahun. Masing-masing dari mereka telah kehilangan teman karena bom-bomnya yang kejam. Ketika perintah untuk mengepung area itu datang, unit-unit bergerak seperti hantu melalui jalan-jalan sempit. Sepatu bot mereka lembut melintasi batu-batu kerikil. Mata mereka memindai tanda gerakan sekecil apapun. Penembak jitu bersembunyi di atap, senapan siap, sementara tim penyerang merayap dari kedua ujung blok, membentuk jaring yang mengencang setiap detik yang berlalu. Polisi telah menandai blok itu di peta mereka. 2 jalan yang mungkin, 3 rumah yang mungkin. Penegak hukum kota telah mempersempit lokasinya hingga dalam jarak 100 meter. Jarak yang memungkinkan penangkapan, tetapi melarikan diri menjadi mustahil. Setiap sudut jalan diawasi, setiap jendela ditutupi. Operasi itu cepat, tepat, dan tak terhindarkan. Selama berbulan-bulan, keluarganya telah hidup di bawah bayang-bayang seorang pria yang pernah memegang negara di tangannya. Sekarang, pria yang sama itu akan dibawa kembali ke dunia biasa, lalu lintas, kopi, dan dengungan bola sepak yang jauh. Saat matahari naik, keheningan tegang meliputi lingkungan itu. Para ibu menjemur pakaian, anak-anak mengejar bola sepak usang di jalanan berdebu, tidak menyadari konfrontasi yang akan segera meletus. Di tengah kehidupan biasa itu, baku tembak paling terkenal dalam sejarah Kolombia akan terungkap, sebuah klimaks yang telah dilatih oleh orang-orang yang namanya terukir dalam sejarah bangsa. Pukul 13.47, unit blok pencarian pertama tiba.
Kehadiran mereka tenang, hampir tak terlihat. Mereka memposisikan diri, memeriksa perlengkapan, memastikan senapan mereka terisi. Jantung kota berdetak mantap, denyut sebuah kota yang belum pernah mengenal intensitas seperti itu. Pukul 14.04, perintah terakhir telah dikeluarkan, jaring itu menutup di sekitar blok. Untuk sesaat, dunia menahan napas. Udara semakin tegang saat polisi mendekati rumah tempat Pablo berlindung. Pintu-pintu berderit di bawah beban ekspektasi. Di dalam, ia duduk dengan kepala tertunduk, bayangan dari pria yang pernah memerintah orang dengan pandangan sekilas. Ia telah melanggar aturannya sendiri, aturan yang sama yang telah membuatnya tetap hidup begitu lama. Kini, dalam keheningan sebelum badai, jantungnya berdebar kencang di dadanya seperti jendrang. Ia teringat mata istrinya yang berkaca-kaca, tawa anak-anaknya, jalanan yang telah berubah menjadi medan perang. Ia teringat nyawa yang tak terhitung jumlahnya, yang telah ia renggut, keluarga-keluarga yang hancur karena ambisinya. Beratnya semua itu menimpanya, beban yang tak sanggup lagi ia pikul. Teriakan tiba-tiba memecah udara. Seorang petugas polisi dengan pelindung wajah diturunkan mengangkat senjata. Tembakan pertama meletus. Rumah berguncang, dinding-dinding menggaungkan suara peluru yang memantul di logam dan plester. Udara terasa seperti mesiu dan ketakutan. Untuk sesaat, dunia tampak miring, lalu stabil kembali. Suara tembakan memenuhi gang-gang. Baku tembak meletus, puncak kekerasan yang seolah menalan seluruh lingkungan yang tenang itu. Di dalam rumah, napas Pablo dangkal, tubuhnya gemetar. Ia menatap langit-langit, secercah penyesalan di matanya. Ia tahu hari ini akan tiba, namun ia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan beratnya takdir yang akan datang. Gema panggilan terakhirnya masih terngiang, janjinya kepada putranya, janji masa depan yang kini terasa sejauh suaka Jerman yang pernah ia dengar. Di luar, polisi maju, senapan siap. Denyut kota semakin cepat saat-saat terakhir operasi terungkap. Untuk sesaat yang singkat, seolah dunia bisa menahan napas sampai kata terakhir yang akan ia ucapkan. Baku tembak semakin intens. Tembakan beruntun berlatar belakang kota yang telah mengenal begitu banyak pertumpahan darah. Ia bisa merasakan panasnya tembakan di dadanya, getaran lantai di bawah beratnya, sengatan adrenalin yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Menit-menit berikutnya hiruk-pikuk, setiap detik adalah ujian kemauan dan ketabahan. Di dalam, dinding rumah berderit, gema peluru menjadi pengingat tak henti-hentinya akan akhir yang mendekat. Polisi terus maju, kehadiran mereka sangat menekan. Panggilan terakhir, janji kedamaian, kini terasa seperti kenangan di dunia yang berbelok tak terhindarkan menuju kegelapan. Di jantung Medellin, tempat jalanan pernah bergema dengan tawa dan terornya, keheningan akan segera turun. Kota itu, lelah dengan kekuasaannya, akhirnya akan menghembuskan nafas lega yang telah tertahan terlalu lama. 24 jam terakhir Pablo Escobar bukan hanya serangkaian konfrontasi kekerasan, tetapi tindakan penyerahan diri terakhir, sebuah pengakuan yang dibisikkan dalam keheningan sebelum yang tak terhindarkan. Kisah yang dimulai dengan raungan tembakan dan suara seorang ayah akan berakhir dalam satu momen yang menghancurkan, meninggalkan kota yang kini bisa bergerak maju, bebas dari beban kerajaan seorang pria. Matahari telah tergelincir di balik atap-atap bergerigi Los Olivos, mewarnai langit dengan warna kuning keemasan yang memar saat kota menahan napas. Tatapan Pablo, yang dulunya tenang dan penuh perhitungan, kini melesat melintasi jendela, mencari satu celah, secuil udara yang masih bisa membawanya keluar dari medan perang terakhir ini. Suara yang menusuk keheningan,
Dentuman tembakan peringatan yang jauh dan ritmis mengirimkan getaran ke tulang belakangnya, dan dunia menyempit menjadi kilatan peluru tunggal yang tak berkedip. Tangannya, yang telah terkikis oleh tahun-tahun besi dan darah, menemukan Sig Sauer 9mm yang telah menjadi pendampingnya dalam setiap penaklukan. Berat pistol itu adalah kenyamanan yang familiar, pengingat bahwa bahkan dalam kematian, ia masih bisa menyerang. Baku tembak meletus dengan keganasan yang tampak sinematik. Selama lebih dari 6 menit, jalanan Medellin menjadi galeri kaca pecah dan logam yang berhamburan. Lebih dari 200 peluru menghantam dinding, setiap dampaknya menjadi dentuman ke jantung kota. Pasukan taktis di Los Olivos, unit yang terbentuk dalam kuali militer Kolombia, menghujani tembakan yang disiplin. Senapan AR-15 GAL, senapan mesin yang berbunyi pada kecepatan 600 peluru per menit. Peluru-peluru merobek dinding tipis rumah itu, mengubahnya menjadi kertas yang berkibar di atas beton di bawahnya. Jendela-jendela meledak menjadi pecahan-pecahan tajam, mengirimkan kilatan cahaya melintasi gang, sementara mobil-mobil yang dulunya simbol status tergeletak rusak, kerangka baja mereka melilit dalam baku tembak. Raungannya memekakkan telinga, raungan tanpa henti yang bisa dirasakan di sumsum setiap tulang. Pablo mengerti bahwa ini adalah pertempuran yang tidak bisa ia menangkan. Peluang tidak hanya mendukung blok pencarian, tetapi juga mendukung pasukan bersenjata berat yang ditempatkan dengan baik. Ia telah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, tetapi skala ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tidak bisa begitu saja mundur ke labirin atap, tidak ada jalan yang aman. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah menghadapi kebenaran terakhir dari kisahnya sendiri. Pilihan antara siklus kekerasan tanpa akhir dan tindakan pembangkangan terakhir yang akan menutup babaknya selamanya. Ia meraih tangan Lemon, merasakan getaran di jari-jari pria itu, dan bersama-sama mereka berlari cepat menuju atap, tempat yang mereka kenal, tempat yang telah menjadi rute pelarian mereka selama bertahun-tahun. Setiap langkah adalah doa, setiap langkah adalah permohonan untuk kebebasan. Namun peluru mengikuti mereka, seolah mereka adalah hantu, berputar jatuh melintasi genteng tanah liat. Lemon terkena lebih dulu, satu peluru ke dada, dan ia roboh, dunia roboh dalam semburan darah. Pablo tidak menoleh ke belakang. Rasa sakit di tubuhnya sendiri, kakinya, punggungnya, berdenyut dengan setiap detak jantung, tetapi pikirannya terfokus setajam silet pada satu-satunya jalan yang tersisa. Ia terus maju, napas terengah-engah saat ia merasakan dunia miring menuju cakrawala baru. Di atap itu, beton dan angin menjadi satu-satunya teman-temannya. Kota terbentang di bawahnya dalam permadani api dan gerakan yang kacau, sementara langit di atas adalah saksi bisu. Ia berusia 51 tahun, seorang pria yang dulunya dikenal karena berat badannya, kekuatannya, kekuasaannya. Kini sosok yang berubah menjadi pria bersenjata senapan, seorang pria dengan sebuah keputusan. Raungan tembakan telah memudar menjadi gema yang jauh, digantikan oleh angin kencang yang menekan wajahnya. Angin yang terasa seperti desahan dari kota itu sendiri. Ia menatap atap-atap yang sama yang telah membawanya melintasi Medellin dalam ribuan pelarian yang berbeda. Ia melihat garis tipis antara masa lalunya dan akhir ceritanya. Sebuah pikiran tiba-tiba menusuk benaknya, putranya, satu-satunya suara yang belum pernah ia dengar dalam beberapa hari terakhir. Ia meraih kenangan panggilan yang terakhir berlangsung selama 5 menit, 47 detik, panggilan telepon yang telah menjadi tindakan cinta terakhirnya. Suara putranya, lembut dan familiar, memenuhi kepalanya. Ia memikirkan tawa putranya, cara matanya bersinar dengan kepolosan saat mereka berbicara. Ia memikirkan dapur kecil, dengungan lemari es, keheningan malam. Ia ingat janji yang telah ia buat, janji bahwa ia akan menelpon jika terjadi sesuatu. Janji itu menjadi jangkarnya.
Di dunia di mana kekuasaannya diukur dalam uang, pria, dan ketakutan, koneksi manusia yang terkecil dan paling rapuh menjadi senjata paling ampuh yang bisa ia gunakan. Senapan yang ia bawa, Sig Sauer 9 mm-nya, berada di telapak tangannya, dingin dan tak tergoyahkan. Narasi resmi nantinya akan mengklaim seorang petugas blok pencarian menembakkan tembakan fatal, sebuah peluru yang akan menutup kisah Raja Kokain. Tetapi versi tidak resmi yang dibisikkan orang-orang Medellin dengan nada rendah adalah bahwa Pablo dengan napas keberanian terakhir mengarahkan senapan itu ke dirinya sendiri, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk mengakhiri hidup yang telah menjadi badai yang tidak bisa dihentikan. Pukul 15.15 pada tanggal 2 Desember 1993, atap Los Olivos menjadi latar kematian seorang pria yang telah membentuk kembali sebuah bangsa. Segera setelah itu, jalanan Medellin meledak dalam hiruk-pikuk emosi. Beberapa orang bergegas keluar, wajah mereka bersinar dengan air mata kemenangan, yang lain berduka dalam diam. Kota itu telah tercekik oleh kekerasan beberapa tahun terakhir, dan kematian Raja Kartel tampaknya melepaskan napas yang telah tertahan selama puluhan tahun. Berita menyebar seperti api. Orang-orang di seluruh dunia menatap berita utama, terpesona oleh akhir dari pria yang telah membangun kerajaan dari narkoba dan darah. Di Medellin, keheningan yang menyusul terasa berat, keheningan yang terasa seperti janji bahwa kota itu bisa bernapas sekali lagi. Namun, kisah itu tidak berakhir dengan keheningan yang tenang. Kekosongan yang ditinggalkan Pablo adalah undangan bagi kekuatan lain. Perang narkoba tidak berhenti. Kartel-kartel baru bergegas maju, ingin mengklaim wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaannya. Aliran kokain terus berlanjut, nadi dunia bawah tanah berdenyut melalui jalanan. Kekerasan terus berlanjut, perang tidak berakhir dengan kematiannya. Warisannya bukan hanya kerajaan yang ia bangun, tetapi perang yang lebih lama dari dirinya. Perang yang kini tampak bukan kegagalan seorang pria, melainkan kegagalan kolektif sistem. Dalam jam-jam terakhir sebelum kematiannya, pria yang pernah memerintah dengan pandangan sekilas telah menjadi manusia, seorang ayah, monster, dan pahlawan sekaligus. Narasi 24 jam terakhir adalah cerminan hidupnya sendiri, kisah kekuasaan, ketakutan, cinta, kehilangan. Panggilan telepon terakhir yang membunuhnya adalah bukti nyata, pilihan antara bertahan hidup dan cinta, antara siklus kekerasan tanpa akhir dan momen koneksi manusia yang singkat dan rapuh. Pada akhirnya, mungkin itulah warisan abadi yang paling penting. Bukan kerajaan yang ia bangun, tetapi kisah yang ia pilih untuk diakhiri. Kisah yang terus menghantui kota yang pernah ia kuasai. Dalam keheningan yang menyusul tembakan, detak jantung kota seolah terhenti. Para pedagang kaki lima yang telah sibuk selama berjam-jam menurunkan kanopi mereka seolah-olah dalam penghormatan. Anak-anak yang telah bergegas di jalanan dengan coklat curian berhenti di tengah-tengah lari, tangan kecil mereka gemetar. Hujan yang mulai turun malam sebelumnya membengkak menjadi kabut yang stabil, membasuh wajah warga seolah membersihkan mereka dari noda puluhan tahun. Untuk sesaat yang singkat, Medellin menahan napas, seolah menunggu alam semesta memutuskan apakah akan membiarkan kisah pria ini akhirnya berakhir. Bahkan saat van polisi meluncur ke atap Los Olivos, denyut nadi kota tetap rapuh. Suara sirena yang jauh terjalin di udara, masing-masing menggemakan kenangan akan saat ketika hidup itu sendiri adalah negosiasi antara ketakutan dan kekuasaan. Tetapi kali ini, raungan sirene membawa nada yang berbeda, nada yang sedih, hampir penuh harapan, seolah kota itu sendiri berduka atas kehilangan seorang tiran, sementara secara bersamaan merasakan janji samar pembaruan. Ia telah menghabiskan hidupnya berjalan di ujung tanduk antara kekuasaan dan kehancuran. Ujung-ujung yang sama itu kini terasa kurang seperti garis dan lebih seperti ambang batas. Panggilan telepon terakhir yang ia buat adalah permohonan putus asa kepada dirinya sendiri,
argumen terakhir antara pria yang pernah merasakan rasa tak terkalahkan dan pria yang telah lelah hidup dengan beban harapan dan kebencian sebuah bangsa di pundaknya. Suara yang menjawab adalah suaranya sendiri, samar dan hampa, bergema melalui baja dingin di tangannya. Dia tidak mengatakan apa-apa selain satu kata, "Aku sudah selesai." Jari-jarinya gemetar saat ia meraih pelatuk. Dalam napas itu, beban dari semua pilihannya runtuh menjadi satu kebenaran yang tak terbantahkan, bahwa bahkan Raja Kegelapan pun tidak bisa lagi menentang keniscayaan kematiannya sendiri.